Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hayati Harahap dengan NIM 1704030058, mahasiswa dari Manajemen Keuangan kelas A. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja keuangan. Nah, pengertian dari pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja keuangan juga berfungsi untuk memperlihatkan kepada investor ataupun masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Nah, apabila perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik, maka akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya. Alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan tersebut adalah metode rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, maupun di masa depan. Adapun tujuan pengukuran kinerja keuangan ini yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham, tanpa mengalami hambatan. Nah, analisis laporan keuangan. Pada dasarnya, analisis ini dikelompokkan menjadi 5 macam kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Nah, analisis rasio keuangan dalam menutupi keterbatasan itu perlu dilengkapi dengan metode EVA. EVA itu merupakan nilai tambah kepada pemegang saham oleh manajemen selama 1 tahun tertentu. Ada 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan menurut Fahmi, yaitu pertama, melakukan review terhadap laporan keuangan. Nah, review di sini diajukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kedua, melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan. Yang ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Yang keempat, melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Yang kelima, mencari dan memberikan pemecahan masalah tersebut terhadap permasalahan yang ditemukan. Metode rasio keuangan di sini ada 5. Yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio yang menghubungkan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Yang kedua, rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktiva. Yang ketiga, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Yang keempat, rasio profitabilitas. Menggambarkan hasil dari kebijakan keputusan-keputusan operasional perusahaan. Yang kelima, rasio pasar. Memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan perusahaan, apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospeknya di masa mendatang. Tolak ukur EVA di sini ada 3. Menurut Sawir, yang pertama adalah bila EVA lebih besar dari 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Yang kedua, jika EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas perusahaan.
Yang ketiga, jika EVA lebih kecil dari 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. Nah, dalam menaikkan EVA ada beberapa strateginya. Yang pertama, memperoleh lebih banyak laba untuk menggunakan lebih banyak modal. Cara populer hal ini adalah memotong biaya, bekerja dengan biaya produksi dan pemasaran yang lebih rendah agar diperoleh margin laba yang lebih besar. Hal ini dapat juga dicapai dengan meningkatkan perputaran aktiva, baik dengan cara meningkatkan volume penjualan atau bekerja dengan aktiva yang lebih mudah. Yang kedua, memperoleh pengambilan atau return yang lebih tinggi daripada biaya modal atau investasi baru. Hal ini sesungguhnya menyangkut pertumbuhan perusahaan. Nah, analisis laporan keuangan yaitu yang pertama analisis perbandingan laporan keuangan, teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah maupun dalam persentase. Yang kedua, analisis tren. Teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, analisis presentasi per komponen. Teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal. Teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang keenam, analisis rasio keuangan. Teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Yang ketujuh, analisis perubahan laba kotor. Teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Yang kedelapan, analisis break-even. Teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jenis-jenis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama ada return on equity atau ROE, memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif. Mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri ataupun pemegang saham perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula. Nah, Sugiono mengemukakan bahwa rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada. ROE merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemegang saham untuk mengukur keberhasilan bisnis yang dijalani. Nah, rumus dari ROE ini sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total modal pemilik atau pemegang saham dikali 100%. Yang kedua, return on asset. Nah, ROA ini mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dari pajak. Hasil pengembalian total aktiva ini menunjukkan kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba. Sugiono menegaskan return on asset merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada atau rasio yang menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Nah, semakin tinggi ROA berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan. Rumus dari ROA tersebut sama dengan laba bersih sesudah pajak dibagi total aktiva dikali 100. Yang ketiga, net profit margin atau NPM. Nah, merupakan keuntungan penjualan
setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan dengan penjualan. Harahap menyebutkan bahwa rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, akan semakin baik dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang cukup tinggi. Nah, net profit margin ini merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rumus dari NPM adalah laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Indikator pengukuran kinerja keuangan menurut Kashmir, yang pertama, perusahaan dikatakan baik jika NPM yang dimiliki di atas rata-rata industri pada umumnya, yakni 20%. Yang kedua, perusahaan dikatakan baik jika mampu mencapai ROA di atas rata-rata industri untuk industri di atas 30%. Yang ketiga, perusahaan dikatakan baik jika ROE yang dimiliki perusahaan di atas rata-rata industri pada umumnya, yakni rata-rata 40%. Nah, sedangkan Bank Indonesia menetapkan standar kinerja keuangan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 sebagai berikut. Untuk NPM-nya itu 3-9,5%, ROA 0,5-1,25%, ROE 5-12,5%. Penyebab buruknya kinerja keuangan, ada beberapa indikatornya yang dapat diketahui dan harus diperhatikan oleh pihak internal perusahaan adalah turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi. Yang kedua, turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan. Yang ketiga, ketergantungan terhadap utang, di mana perusahaan memiliki utang sangat besar sehingga biaya modalnya membengkak. Solusi yang diberikan, di sini ada beberapa alternatif perbaikan menurut Hanafi dan Halim. Yang pertama, pemecahan secara informal dilakukan apabila masalah belum begitu parah. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih begitu bagus. Nah, cara pemecahan secara informalnya itu adalah perpanjangan, dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo hutang-hutangnya. Yang kedua, komposisi dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. Nah, yang kedua, pemecahan secara formal dilakukan apabila masalah sudah parah. Kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan. Yang caranya tersebut apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi, atau reorganisasi dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Yang kedua, apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi atau likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. Di sini ada contoh kasus pada PT Kalb Pharma Tbk. Nah, PT tersebut adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dengan nilai kapitalisasi pasar 1 miliar dan penjualan melebihi 7 triliun. Saham PT Kalb Pharma Tbk menjadi top foreign buy mencapai 15,2 juta dari volume perdagangan 87,2 juta saham senilai 89,2 miliar. PT Kalb Pharma telah membukukan laporan keuangan sepanjang tahun 2009 sampai 2011. Berikut tabel. Di dalam tabel ada laba bersih, total aset, penjualan, total modal, total hutang dari 2009 sampai 2011. Nah, perhitungan yang pertama adalah perhitungan rasio likuiditas. Yang dicari adalah CR dan QR.
Nah, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa CR tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 438,86%. Nah, ini artinya setiap satu hutang lancar dijamin oleh 4,3886 aktiva lancar. Besarnya hasil perhitungan CR menunjukkan besarnya kewajiban lancar. Maka dapat diketahui bahwa QR tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 303,60%. Ini artinya setiap satu rupiah hutang lancar dijamin oleh 3 rupiah, 0360 aktiva lancar. Yang kedua, perhitungan rasio aktivitas. Nah, di dalam rasio aktivitas ini ada perhitungan inventory turnover dan total asset turnover. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan efisiensi operasional persediaan dalam menghasilkan penjualan. Tato yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa manajemen perusahaan semakin kurang baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Yang ketiga, perhitungan rasio leverage. Nah, di dalam rasio tersebut ada perhitungan debt ratio dan debt equity ratio. Semakin kecil nilai DER, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sehat karena semakin kecil hutang jangka panjang perusahaan. Yang keempat, perhitungan rasio profitabilitas. Di sini menghitung gross profit margin dan net profit margin. Dan return on investment dan return on equity. Perhitungan rasio pasar. Dari tabel di atas, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang semakin besar. Perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang rendah akan memberikan dividen yang tinggi dan mempunyai DY yang tinggi pula. Berikut selanjutnya perhitungan EVA. Dari tabel tersebut, nilai EVA ini dijadikan sebagai tolak ukur apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada pemegang saham atau tidak, serta perusahaan dituntut untuk senantiasa menjaga nilai EVA agar selalu positif. Nah, kesimpulan dan saran yang diberikan terhadap contoh kasus tadi, yang pertama adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode rasio keuangan menunjukkan keadaan cenderung meningkat. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio keuangan sudah dikatakan baik, meskipun masih terdapat beberapa rasio keuangan yang berfluktuasi. Yang kedua, penerapan konsep EVA lebih kepada laba real perusahaan yang diukur dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat pengembalian yang tinggi bagi investor. EVA digunakan untuk mengukur prestasi manajer keuangan dalam memenuhi permintaan investor untuk menghasilkan keuntungan berdasarkan cost of capital. Ya, yang ketiga, hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan metode rasio keuangan pada PT Pharma Tbk yang belum stabil dan berfluktuasi hendaknya mendapat perhatian dari pihak manajemen. Pihak manajemen seharusnya mengeluarkan kebijakan yang dapat membuat kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Dana yang ada dalam perusahaan seharusnya dikelola secara baik dan benar agar perusahaan mampu menghasilkan laba yang optimal. Terima kasih, sekian atas penjelasan mengenai pengukuran kinerja keuangan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.